Istilah lithium ferrofosfat atau LFP sebagai alternatif bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle sedang menjadi perbincangan setelah disinggung-singgung oleh Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 Minggu malam lalu. Lalu sebetulnya apa bedanya LFP dan nikel? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam ramai disebut saat debat cawapres, apa bedanya baterai LFP versus nikel? Kita akan lihat di slide yang pertama. Baterai mobil listrik lithium ferrofosfat atau LFP berbahan baku besi dan litium yang tidak lagi menggunakan nikel sebagai komponen utama. Nah, LFP adalah jenis baterai lithium ion yang umum digunakan dalam sebagai bahan baku komponen kendaraan listrik untuk penyimpanan energi. Baterai ini dikenal karena keamanannya, umur siklus yang panjang, dan kinerja yang stabil. Komponen utama dalam baterai lithium ion yang menggerakkan kendaraan listrik adalah katoda yang menentukan berapa banyaknya energi yang dapat ditampungnya dan seberapa cepat sih baterai tersebut dapat diisi. Kebanyakan katoda baterai lithium ion terbuat dari nikel dan juga kobalt. Nah, katoda besi yang berasal dari lithium ferrofosfat atau LFP ini sama sekali tidak terkandung unsur nikel dan kobalt yang jauh lebih mahal. Material katoda ini menempati porsi paling besar, yaitu 35% sampai sekitar 45% dari total biaya produksi LIB atau lithium ion battery. Jadi biaya produksi LIB secara keseluruhan ini bisa ditekan ketika LFP yang berbasis besi digunakan. Walau di sisi lain, kerapatan energi dan kecepatan pengisian katoda LFP ini lebih rendah ketimbang katoda yang berbasis nikel. Hal ini berarti mobil listrik yang menggunakan baterai nikel dapat lebih tahan lama karena daya listriknya yang lebih tinggi. Sebagai informasi, baterai LFP merupakan salah satu jenis yang diproduksi oleh pabrikan China seperti CATL dan juga BYD. Adapun jenis baterai ini tersedia kurang 20% daripada jenis baterai nikel. Meski demikian, jarak tempuh baterai LFP lebih pendek bila dibandingkan dengan baterai yang berbahan dasar nikel. Di sisi lain, baterai LFP ini umumnya memiliki kepadatan energi 30-40% lebih rendah dibandingkan dengan baterai nikel. Namun, baterai LFP ini memiliki kemampuan bertahan ribuan siklus pengisian daya dan juga ketahanan terhadap pengisian daya cepat. Selain itu, LFP ini juga memiliki stabilitas kimia dan termal yang jauh lebih baik. Baterai ini cenderung tidak mudah terbakar dibandingkan dengan baterai lithium ion meskipun salah menggunakannya. Nah, bahan dasar LFP ini memang lebih mudah didapatkan, tetapi tidak semua sebetulnya kebutuhan kendaraan listrik dengan performa tertentu bisa dipenuhi oleh LFP. Dan untuk mengantisipasinya sangat wajar jika Tesla melakukan diversifikasi dalam pemakaian katoda material antara yang berbasis besi dan juga nikel. LFP biasanya diperuntukkan bagi kendaraan listrik dengan jelajah daya standar, kemudian motor listrik, sepeda listrik, dan ISS untuk mendukung EBT. Nah, ada beberapa kasus penggunaan di mana LFP ini tidak dapat menggantikan baterai nikel, kobalt mangan, dan nikel kobalt aluminium yang tetap menarik untuk kendaraan listrik yang lebih mahal dan juga berjarak lebih jauh karena kepadatan tadi energinya yang lebih tinggi. Nah, di tengah adanya alternatif LFP ini, bagaimana sih nasib baterai nikel? Kita akan lihat di slide berikutnya. Data Badan Energi Internasional atau IEA menunjukkan penggunaan LFP untuk mobil listrik memang hanya sekitar 27% pada tahun 2022. Namun cakupan penggunaan ini naik signifikan dari 7% pada tahun 2018. Sedangkan penggunaan nikel yang berwarna kuning ini untuk komponen baterai mobil listrik pada 2022 masih sebesar 66%. Namun cakupan baterai berkandungan nikel tinggi ini ternyata turun dari 78% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pangsa pasar LFP terus meningkat, sementara baterai nikel yang kategori tinggi ini terus tergerus. IEA mencatat sekitar 95% LFP diproduksi China. Pabrikan mobil listrik asal negara yang sama, BYD, mendominasi penggunaan LFP hingga 50% dari total permintaan baterai tersebut. Sementara Tesla berkontribusi sebesar 15% dari total permintaan. Meski Tesla masih menggunakan nikel, penggunaan LFP Tesla ini ternyata meningkat
Dari 20% dari total mobil yang diproduksi pada 2021 menjadi sekitar 30% pada tahun 2022. Kita akan cek di slide berikutnya lagi. LFP memang menjadi isu besar dalam dunia otomotif global di tengah upaya adopsi massal kendaraan listrik yang ditantang oleh tingginya biaya produksi. Kita sambil menunggu slide berikutnya. Nah, sebetulnya bagian termahal dari sebuah EV ini kan adalah baterainya ya, yang menghabiskan sekitar kalau kita lihat sepertiga dari keseluruhan ongkos produksi sebuah mobil listrik. Itu sebabnya kenapa produsen mobil di China mulai beralih ke baterai LFP yang lebih murah dibandingkan dengan baterai listrik lain yang banyak digunakan. Selain itu, hal ini juga terjadi karena industri daur ulang untuk LFP yang menjadi syarat untuk masuk di pasar Eropa dan Amerika Serikat tidak seketat bila dibandingkan dengan baterai berbasis nikel. Nah, kini pabrikan Amerika Serikat termasuk Ford, Motor Co, dan juga Tesla Inc. ini berusaha mengejar ketertinggalan. Dan arah pengembangan baterai LFP pun digaungkan oleh Tesla Inc. Pabrikan mobil listrik terbesar kedua itu bahkan hanya menyisakan separuh produksi mobil listrik yang menggunakan nikel dan selebihnya berbasis LFP. Namun yang menjadi catatan adalah peralihan penggunaan baterai LFP tidak dipakai di semua jenis, namun berlaku untuk kendaraan kelas standar Tesla saja.